Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan dan kasih sayang-Mu, di mana pada hari ini Bapa kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan persiapkanlah hati kami mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 13 Oktober 2024. Pada mulanya firman ilahi. Bacalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apakah yang diungkapkan oleh kata-kata ini tentang Sang Firman, Yesus Kristus? Injil Yohanes dimulai dengan pemikiran yang menakjubkan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kalimat yang indah ini mengandung ke dalam pemikiran yang sulit kita pahami. Pertama, penulis Injil menyinggung kisah penciptaan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, firman itu sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Dengan demikian, Yohanes menegaskan keberadaan Yesus yang kekal. Selanjutnya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 18, Yohanes mengindikasi bahwa Dia ada di pangkuan Bapa. Tidak peduli bagaimana kita mencoba membayangkan apa artinya sebenarnya dari hal ini. Suatu hal yang pasti, Yesus dan Bapa sangat dekat. Dan kemudian ia berkata, firman itu adalah Allah. Tetapi bagaimana firman itu dapat bersama-sama dengan Allah dan pada saat yang sama adalah Allah? Jawabannya ditemukan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani memiliki kata sandang yang pasti, yaitu de. Tetapi tidak memiliki kata sandang yang tidak pasti, yaitu a atau an. Maka, yang penting bagi kita adalah kata sandang pasti dalam bahasa Yunani, de. Menunjukkan kepada suatu kekhususan, suatu objek atau orang tertentu. Dalam frasa, firman itu bersama-sama dengan Allah. Istilah Allah memiliki kata sandang. Sehingga menunjukkan kepada individu tertentu, yaitu Bapa. Dan firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dalam frasa dan firman itu adalah Allah. Istilah Allah tidak memiliki kata sandang. Yang dalam konteks ini menunjuk kepada karakteristik keilahian. Yesus adalah Allah, bukan Bapa, tetapi ia tetaplah anak Allah yang ilahi, pribadi kedua dari kealahan. Sang Rasul membenarkan pemahaman ini, karena Yohanes 1 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang diciptakan. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada, tetapi kemudian menjadi ada. Hanya bisa terjadi melalui Yesus, Allah pencipta. Sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 13. Mengapa keilahian Kristus yang sepenuhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam teologi kita? Apakah yang akan hilang dari kita seandainya Yesus hanyalah makhluk ciptaan? Bawalah jawaban saudara ke kelas pada hari Sabat. Dan bersiaplah untuk
mendiskusikan mengapa keilahian Kristus yang kekal begitu penting bagi iman kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana pada saat ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah apa yang kami telah dengarkan bisa memahami tentang keilahian-Mu ya Bapa, agar menguatkan iman kami satu demi satu Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami Bapa sepanjang hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.